Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang berjudul Text to Speech. Langsung saja ke anggota kelompok kami. Di sini ada Muhammad Askar Mawan dengan NIM 2311102230. Terus kemudian ada Hendrik Saputra dengan NIM 2311102218. Ada Tripanji Utomo dengan NIM 2311102213. Kemudian ada Muhammad Dafal Faiz dengan NIM 2311102237. Oke, di sini ada jurnal yang pertama dengan saya sendiri, yaitu mengenai judul Persepsi Mahasiswa dalam Penggunaan Aplikasi Berbasis Text to Speech pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Text to Speech, khususnya Naraketcom, dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab. Terus untuk metodologinya, untuk subjeknya 21 mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di IAIN Manado. Untuk instrumennya, angket dengan skala Likert 5 skala jawaban. Untuk indikator penilaiannya dari desain aplikasi, fungsi aplikasi, kemudahan pengguna. Terus untuk hasil penelitian dari jurnal ini, mayoritas mahasiswa memberikan respon setuju terhadap penggunaan aplikasi Naraketcom. Untuk jawabannya, sangat setuju 20,6%, setuju 40,7%, ragu-ragu 24,3%, tidak setuju 7,9%, sangat tidak setuju 6,3%. Di sini untuk kekuatan jurnal, relevan dengan kebutuhan modern dalam pembelajaran bahasa, menggunakan pendekatan yang simetris, terus pada jurnal juga fokus kepada mata kuliah dan konteks lokal dari IAIN Manado. Yang terakhir menyediakan data statistik yang cukup rinci. Nah, untuk jurnal juga mempunyai kelemahan, antara lain yang pertama ada jumlah responden terbatas, hanya 21 orang. Terus yang kedua tidak terdapat pembahasan mendalam mengenai pengaruh TTS terhadap pencapaian hasil belajar. Terus yang terakhir tidak dibandingkan dengan metode atau aplikasi lain secara praktis meskipun disebutkan dalam analisis SWOT. Oke, dengan jurnal yang kedua dengan judul aplikasi text to speech untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa disabilitas. Nah, untuk latar belakang judul ini, jadi untuk anak-anak dengan disabilitas, terutama di SLB, memiliki hambatan dalam memahami pelajaran bahasa Inggris, terutama karena kesulitan membedakan tulisan dan pengucapan. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan aplikasi text to speech atau TTS sebagai media bantu pembelajaran. Terus untuk metodologi, untuk jenis penelitiannya kuantitatif dengan analisis regresi, untuk instrumen, tes pilihan ganda, kuesioner, skala Likert, sama dengan jurnal yang sebelumnya, dan wawancara. Terus kemudian ada uji validitas dilakukan dengan SPPS dan Excel terhadap 20 butir soal. Untuk subjeknya 15 siswa, untuk hasil hasil penelitiannya terlihat peningkatan hasil belajar sekitar 73,4%. Terus dari kekuatan jurnal ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, spesifikasi pada kelompok rentan. Jadi untuk fokus pada siswa disabilitas yang jarang diteliti. Terus yang kedua, kuantifikasi dampak TTS. Peneliti tidak hanya deskriptif, tapi membuktikan efektivitas TTS secara statistik. Terus yang ketiga, validitas instrumen diuji, menunjukkan keseriusan dalam metodologi penelitian. Yang terakhir, pemanfaatan media TIK, menarik sebagai contoh implementasi teknologi dalam pendidikan inklusif. Terus pada jurnal ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, jumlah sampel kecil, hanya 15 siswa. Terus yang kedua, tidak dijelaskan merek atau jenis TTS yang digunakan secara detail. Terus yang ketiga, kurang eksplorasi kualitatif atas respon siswa. Misalnya, wawancara lebih mendalam atau observasi penggunaan aplikasi. Terus kemudian di sini ada jurnal 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Di jurnal 3 yaitu implementasi Google Text to Speech pada aplikasi pendeteksi uang berbasis Android. Di latar belakang ini, jurnal ini membahas penerapan teknologi Text to Speech atau TTS khususnya menggunakan Google TTS API dalam aplikasi Android untuk mendeteksi uang rupiah bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan (low vision). Yang tujuan dari sistem ini adalah untuk mendeteksi nominal uang menggunakan kamera smartphone, memberikan umpan balik suara melalui teknologi text-to-speech (TTS) apabila tingkat kepercayaan hasil deteksi tinggi, serta memberikan petunjuk suara saat tingkat kepercayaan rendah guna membantu meningkatkan akurasi deteksi. Di metode yang digunakan dalam sistem ini meliputi implementasi Google TTS API pada beberapa aktiviti dalam aplikasi Android, penentuan threshold tingkat kepercayaan, penggunaan algoritma Key-Means,
clustering, serta pengujian yang dilakukan pada berbagai kondisi bagian uang yang tertangkap dalam frame kamera. Ya, di hasil ini, threshold optimal yang ditentukan menggunakan Keymesh adalah 83,62%. Tingkat keberhasilan implementasi TTS untuk berbagai jenis input mencapai 100%. Akurasi suara terdeteksi, yaitu uang seluruh bagian masuk frame 98,6%. Setengah bagian kiri 98,6%, setengah bagian kanan 92,8%. Ini analisis kritis untuk jurnal tersebut. Adanya kekuatan relevansi sosial tinggi. Aplikasi ini memberi solusi yang nyata untuk penyandang disabilitas penglihatan, metodologi tepat guna, menggunakan Google TTS yang sudah terbukti andal, dan Keymesh. Untuk penentu threshold adalah pendekatan yang efektif. Yang ketiga, evaluasi penyeluruhan. Penulis melakukan pengujian dalam berbagai kondisi dan menyertakan statistik keberhasilan. Berikut kelemahannya yaitu ketergantungan pada kondisi pencahayaan dan posisi uang. Akurasi menurun saat uang tidak masuk penuh ke dalam frame. Tidak ada perbandingan dengan metode TTS lain, akan lebih baik jika dibandingkan dengan speech engine lain untuk melihat keunggulan Google TTS. Yang terakhir, kurangnya evaluasi penggunaan akhir. Tidak ada uji coba langsung dengan penyandang low vision untuk menilai pengalaman pengguna UX. Untuk kesimpulan, fitur TTS berbasis Google API dapat berfungsi sangat baik dalam membantu pengguna low vision mengenali uang, penambah threshold confidence, memastikan akurasi deteksi yang tinggi. Yang berikut, jurnal 4, implementasi artificial intelligence melalui speech to text sebagai alat bantu tunarungu berkomunikasi. Di sini ada latar belakangnya, yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan penyandang tunarungu dalam berkomunikasi, khususnya siswa di SLB Betunas Harapan Karawang. Tantangan utama termasuk keterbatasan kosakata, kesulitan memahami makna abstrak dan figuratif. Tujuannya mengembangkan alat bantu komunikasi berbasis AI dengan teknologi speech-to-text STT yang dapat menerjemahkan percakapan suara menjadi teks secara real-time untuk memfasilitasi komunikasi penyandang tunarungu. Di jurnal ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi campuran yang mencakup studi literatur, desain sistem, eksperimen, dan evaluasi sistem. Platform yang digunakan adalah Raspberry Pi dengan implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python serta pustaka speech recognition. Pengujian dilakukan berdasarkan variasi volume suara dan kecepatan berbicara untuk menilai kinerja sistem secara menyeluruh. Untuk hasil dari jurnal tersebut adalah sistem STT berhasil mengenali suara dengan akurat pada volume 50%, 75%, dan 100%. Pada volume rendah 20%, sistem gagal mengenali suara. Pada kecepatan bicara cepat dan beberapa potongan teks atau kata yang hilang. Penggunaan preprocessing penghilang noise meningkatkan akurasi pengenalan. Output dapat dikirim ke Firebase IoT untuk keperluan integrasi lebih lanjut. Di sini ada analisis dari jurnal tersebut. Adanya kekuatan relevansi tinggi, menyasar permasalahan nyata menyandang tunarungu. Kedua, keterjangkauan teknologi memanfaatkan Raspberry Pi dan pustaka open source membuat solusi ini murah dan praktis. Ketiga, pengujian realistis menggunakan variasi suara dan kecepatan bicara sebagai parameter evaluasi. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, skala keterbatasan. Pengujian dilakukan tanpa uji coba lapangan langsung dengan pengguna tunarungu. Kedua, fokus hanya satu arah komunikasi. Sistem hanya membantu pengguna mendengar orang lain, tidak mencakup alat bantu untuk membalas komunikasi. Ketiga, kualitas teknis belum optimal, rentan terhadap noise dan tidak akurat pada volume rendah dan kecepatan bicara tinggi. Dan yang terakhir yaitu tidak dibahas antar muka pengguna. Aspek desain UI UX sebagai pengguna tunarungu tidak dijelaskan. Baik, untuk kesimpulan jurnal tersebut yaitu teknologi STT berbasis Raspberry Pi dapat membantu penyandang tunarungu berkomunikasi lebih efektif. Meskipun ada beberapa keterbatasan yang perlu dioptimalkan, seperti sensitivitas terhadap kebisingan dan kecepatan berbicara. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian identifikasi masalahnya, penelitian ini membahas rendahnya kemampuan membaca teks Arab maratul qiraah terutama di kalangan pelajar yang belum mampu membaca huruf Arab. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence berbasis text to speech atau TTS sebagai media pembelajaran alternatif. Untuk tinjauan pustakanya, penulis menyoroti pentingnya keterampilan membaca dalam penguasaan bahasa Arab serta peran media pembelajaran dalam menunjang efektivitas belajar. Penulis juga mengutip berbagai definisi dan pengembangan TTS dari berbagai sumber, termasuk teknik fonetisasi dan proses konversi teks to fonem. Untuk metode penelitiannya, pada jurnal ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka library research. Data dikumpulkan dari buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan sumber online yang kredibel seperti Google Scholar dan Sinta. Hasil temuan,
AI TTS terbukti dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca teks Arab melalui yang pertama pelafalan yang jelas dan akurat, ketersediaan berbagai model kecepatan membaca, aksesibilitas bagi pelajar berkebutuhan khusus, kemampuan latihan mandiri dan umpan balik otomatis. Kemudian berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kemudian untuk jurnal ke-6 dengan judul Teknologi Text to Speech menggunakan Amazon Polly untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak dengan gejala disleksia. Identifikasi masalahnya, pada jurnal ini penelitian fokus pada tantangan dalam meningkatkan kemampuan membaca anak-anak dengan disleksia. Anak disleksia mengalami kesulitan membaca, menulis, dan mengeja, dan pendekatan konvensional sering tidak efektif. Oleh karena itu, penulis mengeksplorasi penggunaan teknologi text-to-speech berbasis Amazon Polly sebagai solusi pembelajaran alternatif. Untuk tujuan pustakanya, penulis mengulas berbagai studi sebelumnya yang membahas penggunaan teknologi, terutama TTS, AR atau VR, dan game edukasi untuk mendukung pembelajaran anak disleksia. Literatur yang dikaji berasal dari jurnal-jurnal internasional dan nasional yang relevan, mengindikasikan bahwa ikut campur teknologi efektif dalam meningkatkan pemahaman bacaan dan motivasi belajar. Untuk metode penelitian, di sini jurnal ini menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama ada eksperimen dan review literatur. Kemudian hasil temuan bisa ditemukan rata-rata nilai post-test pada kelompok TTS 4,30 lebih tinggi dibanding kelompok visual dengan nilai 3,72. 90,9% responden anak menyatakan TTS membantu meningkatkan kemampuan membaca. Aplikasi TTS dianggap mudah digunakan, dengan suara yang terdengar jelas dan menarik minat anak. Penulis juga menjelaskan secara teknis bagaimana Amazon Polly digunakan melalui struktur AWS untuk menghasilkan audio dari teks. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kemudian jurnal selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Panji, silakan. Berikut adalah jurnal 7 yang berjudul Pengembangan Aplikasi Mobile Kuis Kosakata Text-to-Speech Bahasa Inggris dengan User Generated Content. Yang pertama ada identifikasi masalah penelitian, jadi mahasiswa itu kesulitan kosakata bahasa Inggris untuk aplikasi kuis sebelumnya, yaitu punya batasan dari durasi soal, koleksi suara manual. Untuk yang kedua yaitu tujuan penelitian. Dia mengembangkan aplikasi kuis kosakata mobile tuh dengan TTS dan UGC untuk meningkatkan pembelajaran. Untuk metode penelitiannya, dia penelitian ini menggunakan metode R&D, terus desain UX menggunakan UX Flip, terus partisipan untuk penelitian ini ada 107 mahasiswa Politeknik Hasnur dan analisis data dengan skor UX dan Welcome Signaturing Test untuk pre-post testnya. Untuk hasil temuannya, yang pertama, dia tuh UX aplikasi ini sangat valid dengan skor akhir sangat tinggi, yaitu 81,4 dengan aspek mudah dan ramah dan indah dengan skor yang bisa dilihat pada slide ini. Yang kedua ada efektivitas dalam pembelajaran dengan adanya peningkatan signifikan skor kosakata mahasiswa dari rank rata-rata naik jadi 105,7% dari pretest ke posttestnya. Untuk analisis kritis ada kelebihan dan kekurangan yang ada di bagian slide ini. Selanjutnya yaitu jurnal ke-8, yaitu penerapan YOLO V8 untuk identifikasi makanan khas Palembang dan integrasi text-to-speech. Di jurnal ini ada beberapa ringkasan isi jurnal. Yang pertama itu identifikasi masalah penelitian, yaitu dengan perlu sistem yang efektif dan efisien untuk mengenali makanan khas Palembang guna melestarikan warisan budaya dan kuliner. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem deteksi makanan berbasis YOLO V8 dengan akurasi tinggi dan integrasi TTS untuk meningkatkan interaksi penggunanya. Untuk metode penelitiannya, dia tuh menggunakan metode tahapan pengembangan sistem, mulai dari identifikasi masalah, dataset, perancangan, dan implementasi serta evaluasinya sendiri. Terus datasetnya tuh terdiri dari 1.234 gambar, 18 jenis makanan Palembang, dan menggunakan YOLO versi 8 dilatih oleh Google Colab juga, serta analisis data dengan metrik evaluasi. Untuk hasil temuannya, yang pertama, kinerja model deteksi dari YOLO V8 dan 100 epoch akurasinya tuh sangat tinggi, yaitu mencapai angka 99,28%. Terus deteksi real time-nya tuh mampu mengenali makanan dan mengeluarkan deskripsi TTS untuk kurang dari satu objek. Waktu deteksi rata-ratanya 3,15 detik. Dan hasil temuan terakhir yaitu kesulitan deteksi makanan yang ditumpuk pada pergerakan webcam yang patah-patah. Untuk analis kritis kita ada kelebihan dan kekurangan yang teman-teman juga bisa baca di slide ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Asra Hirmawan. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.